hari ini kami tim penelitian yang dibiayai oleh EDPM dengan judul Teknologi Acceptance Model dalam perilaku berbelanja bahan makanan secara online dengan pendekatan tamu. Sebagaimana layaknya kami juga melakukan proses di dalam penelitian ini yang sudah kami lakukan mulai dari penyusunan rancangan desain penelitian sekaligus dengan instrumen, lalu observasi lokasi untuk mendapatkan responden dalam mengaplikasikan aplikasi di dalam mencari bahan atau membeli bahan makanan secara online. Nanti selanjutnya akan kami perlihatkan bagaimana kami melakukan wawancara dan melakukan pengumpulan data secara kuesioner berkaitan dengan bagaimana responden dalam melakukan aplikasi yang untuk mencari bahan makanan secara online. Nah, ini nanti akan kami tuangkan dan kami buat dan laporan penelitian yang sebagaimana nanti kami juga lampirkan pada video ini secara slide satu mulai dari pemilihan topik, judul sampai akhir tulisan laporan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atas nama tim. Terima kasih ucapkan atas penyelenggaraan kegiatan penelitian ini. Demikian, terima kasih atas saran dan masukan dan terima dengan baik hati. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan smartphone telah membuka banyak peluang bagi para penjual untuk mengembangkan bisnis mereka. Fenomena ini terutama terlihat pada industri e-commerce yang mengalami lonjakan signifikan berkat kemajuan smartphone. Selama dekade terakhir, perdagangan online atau yang sering disebut e-commerce telah menjadi bagian penting dari industri retail global. Perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia memang mengalami peningkatan yang pesat, terutama saat pandemi COVID-19. Banyak konsumen memilih melakukan pembelian secara online. Karena adanya pembatasan mobilitas dan ketakutan terhadap virus COVID-19. Belanja online dipandang sebagai cara praktis untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah serta mematuhi arahan pemerintah saat itu. Salah satu subsektor yang mendapat manfaat dari keadaan ini adalah e-grocery. Layanan e-grocery telah berkembang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Pengembang layanan saat ini telah sangat memperhatikan aspek user-friendly, sehingga proses belanja online menjadi lebih mudah dan efisien bagi pengguna. Penelitian mengenai grocery saat ini berada dalam tahap penerimaan terhadap teknologinya. Teknologi Acceptance Model, TAM, yang merupakan teori utama dari beberapa teori lain yang dapat digunakan untuk mengetahui niat konsumen dalam adopsi suatu teknologi akan sangat cocok untuk digunakan. TAM memiliki kemampuan untuk menjelaskan perilaku pengguna dalam berbagai konteks teknologi komputasi pengguna akhir dan di antara berbagai kelompok pengguna. Roadmap penelitian dengan objek e-grocery tahun 2010 sampai 2014 penelitian masih seputar demografi loyalitas, lead time, cost experience dan potensi online grocery. Di tahun 2015 sampai 2019 penelitian banyak yang menggunakan teori TPB sehubungan dengan niat perilaku pelanggan. Di tahun 2020 sampai 2024 penelitian banyak menggunakan teori TAM, integrasi TAM dengan teori lain. Dan di tahun 2025 sampai 2029 penelitian akan banyak pada pengembangan lebih lanjut teori TAM yang akan dikombinasikan dengan pemanfaatan artificial intelligence. Dalam penelitian ini, untuk melihat penerimaan pengguna e-grocery di Kota Pekanbaru, digunakan kerangka dari teori teknologi Acceptance Model, TAM. Tujuan TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang faktor penentu penerimaan komputer yang bersifat umum, mampu menjelaskan perilaku pengguna di berbagai teknologi komputasi pengguna akhir dan populasi pengguna, parsimoni dan dibenarkan secara teori. Tujuan penelitian.
Penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi behavioral intention konsumen di Kota Pekanbaru terhadap agrocery pasca pandemi, sehingga strategi bisnis dapat disesuaikan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memperbaiki dampaknya terhadap perkembangan bisnis agrocery secara keseluruhan. Dengan seluruh responden merupakan wanita. Sikap wanita sebagai decision maker terhadap agrocery akan sangat menentukan kelangsungan layanan teknologi ini. Wanita biasanya memiliki tanggung jawab dalam proses berbelanja bahan makanan. Kajian literatur. 1. Teknologi acceptance model, TAM. 2. Behavioral intention. 3. Perceived usefulness, PU. 4. Perceived ease of use, PU. 5. Sikap, ATT. Metode yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Jenis sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, dengan jumlah pertanyaan yang diberikan pada kuesioner berjumlah 16 pertanyaan. Dengan kriteria responden yang dipilih adalah konsumen yang pernah berbelanja bahan makanan secara online. Dan responden yang digunakan adalah sampel wanita berusia di atas 18 tahun dan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Hasil yang didapatkan dianalisis dengan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares, (SMPLS), dan menggunakan software Smart PLS 3. Analisis deskriptif dilakukan pada penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan untuk memahami posisi suatu variabel tanpa melakukan perbandingan atau menyelidiki korelasi antara variabel tersebut dan variabel lainnya. Analisis ini dilakukan dengan merubah data mentah dari hasil kuesioner menjadi bentuk yang lebih representatif. Ini adalah bentuk model penelitian. Ini adalah tampilan home dari aplikasi Warung Segar dengan tampilan yang friendly dan fresh. Selain ada bahan-bahan makanan untuk dimasak, di sini terdapat juga resep-resep menu masakan sehari-hari yang dapat diakses dengan mudah. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model, TM, untuk menganalisis penerimaan konsumen terhadap aplikasi agrocery di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis Structural Equation Modeling, Partial Least Squares, (SMPLS), berikut rincian hasil berdasarkan variabel utama TAM. Perceived usefulness, PU, adalah sejauh mana pengguna merasa aplikasi agrocery bermanfaat dalam kegiatan belanja mereka. Rata-rata skor PU sebesar 42 menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat aplikasi ini sebagai solusi yang menghemat waktu dan mempermudah proses belanja bahan makanan. Analisis menunjukkan bahwa PU berpengaruh signifikan terhadap sikap, ATT, dengan koefisien pukul 0,55, P pukul 0,1, yang berarti semakin tinggi persepsi kegunaan, semakin positif sikap pengguna terhadap aplikasi. Perceived ease of use, PU, mencerminkan kemudahan penggunaan aplikasi tanpa menimbulkan hambatan. Skor rata-rata PU sebesar 4,0 menandakan bahwa sebagian besar responden menilai aplikasi ini mudah digunakan. PU memiliki pengaruh signifikan terhadap PU dan BI, masing-masing dengan koefisien pukul 0,47 dan pukul 0,34, P pukul 0,1, yang menunjukkan bahwa semakin mudah aplikasi digunakan, semakin besar manfaat yang dirasakan serta niat pengguna untuk terus menggunakannya. Sikap, ATT, diukur melalui kepuasan, keyakinan terhadap manfaat, dan evaluasi positif pengguna terhadap aplikasi.
Rata-rata skor sikap sebesar 4,1 mencerminkan persepsi positif terhadap aplikasi. Sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention, B, dengan koefisien pukul 0,48, P pukul 0,1, menunjukkan bahwa semakin positif sikap pengguna, semakin kuat niat mereka untuk menggunakan aplikasi ini di masa depan. Niat perilaku, BI, mencerminkan kecenderungan pengguna untuk tetap menggunakan aplikasi ProChery. Rata-rata skor BI sebesar 4,3 menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memiliki keinginan kuat untuk menggunakan aplikasi secara berkelanjutan. Analisis menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, dan sikap berkontribusi signifikan terhadap BI, dengan nilai koefisien masing-masing sebesar pukul 0,42, pukul 0,34, dan pukul 0,48, P pukul 0,1.